itu disusul sama ibunya tadi, tapi ibunya kok kayak apa Pak De, ibunya bajunya kok jelek gitu ya, rambutnya panjang tapi panjangnya kok nggak umum, gimana Pak sih, panjangnya itu sampai nyert-nyert ke tanah. Halo teman-teman, kembali ketemu dengan saya di channel Rasa Misteri. Ada rasa, ada misteri. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya waktu keluar bersama Pak D saya. Waktu itu kita sedang perjalanan pulang dari Jombang. Saya itu bukan orang yang memiliki kemampuan spiritual sebetulnya, tapi memang kadang-kadang itu agak nyeleneh, omongannya itu agak nyeleneh, dan kita nggak bisa memahami yang dimaksud itu apa. Nah, ternyata itu beliaunya ini akhir-akhir hayat ya, di usianya yang sudah hampir 84 segituan, jadi udah sepuh pada saya ini. Waktu itu kita ke Jombang itu mau terapi karena Pak D saya ini ada sedikit sakit dalam. Nah, setelah pulangnya, nah itu mengalami kejadian yang agak nggak masuk akal kalau kita bilang ya, karena dalam kejadian itu hanya Pak D saya yang mengalami atau menyaksikan, sedangkan kita pendereknya ini tidak bisa melihat apa yang dirasakan atau dialami oleh Pak D. Jadi kisahnya gitu, setelah terapi itu kan kita pulang dari Jombang itu. Nah, dalam perjalanan pulang itu kita tersesat. Nah, sebentar dulu Bang, itu di Jombang itu apa, di Ponari itu? bukan. Bukan di Batu Ponari itu ya? Bukan, itu di pondok pesantren, waduh lupa tuh saya itu. Pokoknya Itu di pondok sebelum pesantren. Ponari itu atau Sudah lama. Oh, sudah Ponari lama itu. sebelum Ponari? Sesudahnya. Oh, Di sesudah. Ponari debutnya udah nggak ada. Nah, ini Pak saya nganterin Pak D saya atas rekomendasi teman. Itu sampai sana pulangnya kesasar. Nah, ini yang aneh itu ini. Ketika kita kesasar, tiba-tiba Pak D itu kok nyuruh berhenti. Jadi mobil itu tiba-tiba, terus mandek sini, itu berhenti sini dulu. Udah Pak D, saya tak tanya dulu, ini sepi loh Pak D, ini di atas apa, di areal perkebunan itu kayak ada apa ya, macam kebun jagung atau kebun tebu gitu. Kita itu kesasar di situ. Nah, tiba-tiba Pak D ini minta berhenti di situ. Terus beliau ini langsung turun dari mobil itu aja, turun terus berjalan ke arah membelakangi mobil. Jadi misal mobil ini menghadap ke utara gitu, dia itu ke jalannya ke selatan. Selatan kita tunggu kira-kira ya agak lama, 5 menitan lebih. Nah, terus tahu-tahu Pak D ini kembali, oh ya keliru ini jalannya untuk sana, nanti sana ada pertigaan itu belok kanan, belok ya, kalau kita itu belok kiri, betulnya itu kita dari pertigaan itu belok kanan, kita itu kelewatan. Udah, terus habis itu kita naik, putar balik terus. Nah, saya tanya, Pak D kok tahu, dikasih tahu siapa? Itu loh, orang di sebelah situ loh, ada pos ronda itu loh, orang duduk di situ sebelah kanan. Terus kita jalan, saya juga lihat pos ronda itu,
saya lihat kok nggak ada orangnya di situ. Itu apa orangnya sudah bubar waktu ditanyai Pak D saya, terus kita jalan ke situ itu apa orangnya langsung bubar, saya juga nggak tahu. Tapi kok cepet banget, masa habis ditanya itu kita belok udah nggak ada semua. Padahal Pak D bilang tadi ada orang duduk-duduk banyak di situ. Terus saya tanya, dikasih tahu nih arahnya ke sana loh, Mbak, dipanggil Mbak, Pak D saya dipanggil. Udah di situ kita sudah nggak gubris itu ya, kita teruskan perjalanan karena sudah larut malam. Kita kehabisan bensin sudah hampir ke arah jadi sudah mau entek itu. Terus kita mampir ke pom bensin terdekat. Pom bensinnya itu juga agak serem kalau menurut saya. Pom bensinnya itu luas tapi sepi gitu karena memang udah malam. Memang di situ ada parkir beberapa truk besar-besar di sebelahnya musola. Terus di belakang areal pom bensin itu ada toilet ya, kamar mandi itu jajar-jajar gitu. Nah depannya itu kan ada kayak taman bermain apa-apa itu ada bandulannya, ada kursi taman gitu. Pokoknya enak untuk istirahat tuh enak. Nah, Pak D saya duduk-duduk di situ. Saya temani sama ponakan, ada keponakan di situ. Nah, ponakan tuh tak suruh main bandulan, enggak mau, takut katanya itu karena memang gelap tempatnya, itu lokasinya gelap. Nah pas saya nyuruh ponakan saya enggak mau itu, tiba-tiba Pak D itu nyeleduk ngomong, itu anaknya siapa itu kok apa ikut main di situ, kok ada anak mainan kan? Loh, tidak Pak D, mana Pak D? Itu dekatnya bandulan sebelah sana itu. Ya, makanya kok saya kok mikir keponakan saya kok nggak berani ke situ, apa itu? Tak tanya, ini ada anak tangga di situ? Nggak ada. Terus Pak D itu ngomong siapa? Nggak tahu. Pak D, anaknya ada berapa Pak D? Ada 45 tadi di situ dulu musik main itu. Kayak apa itu, jongkok di situ, mainan apa itu. Nah, kita yang nggak merasa melihat ya penasaran, anak ada apa ya. Terus kita dapat dia jangan duduk di sini aja, kita pindah aja ke depan sambil ngopi-ngopi sama isi bensin. Setelah isi bensin kan ada yang mau sholat juga, ada yang sholat isya, biar sambil nunggu istirahat. Sambil nunggu itu Pak D saya ajak ke ada tempat kayak kafetaria apa, saya ajak duduk situ. Jangan duduk sini Pak D, enggak usah, enak di sini. Pak D enggak mau. Nah, akhirnya tetap saya temani. Nah, selang lama itu katanya Pak D itu disusul sama ibunya tadi. Tapi ibunya kok kayak apa Pak D ibunya bajunya jelek gitu ya, rambutnya panjang, tapi panjangnya kok nggak umum. Gimana Pak sih? Panjangnya itu sampai nyar ke tanah. Wah, saya sudah mulai nggak enak. Sudah Pak D, jangan di sini aja, kita duduk aja di depan sambil nunggu orang sholat itu. Pak D saya masih tidak mau, jadi agak susah ini saya. Terpaksa saya tetap temani Pak D. Ponakan saya suruh ngumpul ke depan, kamu tunggu depan saja ya, saya takut nanti kalau barangkali sawanan atau apa. Nah, ternyata ini kisah yang selanjutnya ini kita masuk ke mobil sudah selesai semua, berniat mau melanjutkan perjalanan. Si sopirnya ini kan adik saya. Setelah kita mau melanjutkan perjalanan, kan itu disupiri adik saya. Jadi Pak D itu duduk di
ini kan bangkunya 3 sat ya, yang jadi yang di situ kan yang depan sama supir, tengah Pak D sama penanya, yang belakang itu kan kosong. Adik saya itu dalam perjalanan kok kayak ketakutan gitu, ketakutan terus tahu-tahu dia ngomong, mas di belakang sendiri itu ada orang. Ya nggak ada tuh, kita kan sama Pak D coba sampai lihat, saya mau nengok kok nggak enak di kaca sini, soalnya kayaknya ada orang. Ya saya lihat belakang gini, tidak ada, memang tidak ada. Tapi adik saya bilang di kaca atas dulu ya, depannya kaca depan itu kan ada kaca kecil yang buat lihat belakang, kaca tengah ya. Ada orang mas itu mas di belakang mas. Masa sih kayak apa orangnya? Bajunya jelek itu kan, rambutnya panjang. Waduh, saya sudah mulai gak enak ini. Masa yang dilihat Pak D tadi. Udah wis teruskan aja perjalanan. Udah kamu baca ayat kursi atau apa yang kamu bisa baca. Udah kacanya jangan dilihatkan ke situ. Saya bilang saya nggak lihat apa-apa. Sebenarnya saya nggak melihat apa-apa, cuman dari omongan adik saya itu saya merasakan sesuatu yang agak ya istilahnya agak membuat saya merinding juga sih dia ngomong, karena bertepatan dengan kejadian yang dialami sama Pak D tadi. Pak D tadi kan bilang anak-anak kecil itu disusul sama maknya, sama ibunya bajunya jelek, rambutnya panjang, rambutnya panjang, bajunya jelek, rambutnya panjang itu sampai ke tanah. Nah, ini kan adik saya juga bilang gitu. Di kaca itu saya hadapkan ke muka saya, adik saya suruh baca-baca itu, saya bantu dengan persolawat seperti itu. Setelah itu selang lama kaca itu saya balikkan lagi ke posisinya dia. Udah kamu lihat lagi, masih ada? Sudah nggak ada. Sudah. Sampai di rumah paginya ini, ceritanya paginya. Nah, baru saya ceritain. Itu yang kamu lihat tadi itu sama seperti yang dilihat Pak D tadi malam. Termasuk Pak D yang nanya waktu kita kesasar itu posnya itu kan ada, kamu lihat juga kan Pak? Iya, nggak ada orangnya. Iya, nggak ada orangnya. Pak D lihat kan ada orangnya. Itu Pak D itu tanya sama siapa, kita juga nggak ngerti juga itu yang ditanya itu siapa. Nah, terus yang kedua yang anak kecil itu saya ceritain semua. Kalau di situ ada anak kecil terus disusul sama ibunya yang bajunya jelek itu, rambutnya panjang. Terus saya kaget, wah jangan-jangan yang itu mas ikut. Ya nggak tahu lagi, kemungkinan bisa jadi itu ikut juga ya, saya kurang tahu juga itu. Tapi alhamdulillah kita selamat sampai perjalanan pulang, dan alhamdulillah nggak ada kejadian lagi selain itu yang kita alami di perjalanan. Jadi itu sebenarnya di akhir hayatnya itu sering lihat makhluk yang tak kasat mata itu kadang-kadang juga tidak bisa membedakan antara yang real dengan yang gaib atau apa. Jadi kadang ngomong sendiri, kadang. Tapi dalam sejarahnya Pak D itu tidak pernah punya kemampuan spiritual sebetulnya. Nah, kalau analisa dokter itu katanya ada pengaruh saraf yang sudah tidak berfungsi dengan normal. Jadi antara alam bawah sadarnya Pak D itu dan alam nyata itu sudah menyatu. Jadi beliau itu sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang alam bawah sadar dan alam nyata dalam kehidupan. Itu ada kok namanya, itu apa itu saya lupa tadi penjelasannya dalam dunia kedokteran apa itu ada. Mungkin nanti ada teman-teman yang tahu sakitnya itu apa, itu bisa tulis di kolom komentar. Tapi saya lupa itu penjelasannya secara medis apa. Tapi yang jelas itu yang dialami sama Pak D saya dalam usia lanjut. Mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan. Lain kali kita sambung dengan video lainnya di channel Rasa Misteri. Di mana ada rasa, di situ ada misteri.